Kebersamaan kita kali ini berlanjut untuk Palembang. Sore ini edisi Sabtu 10 Februari 2024. Masih bersama saya Haris Sansor akan menemani Anda hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini dalam Mosaik Indonesia, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, diawali dengan bincang-bincang kita dalam Mosaik Indonesia kurang lebih 45 menit ke depan. Kita akan bincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir di sore hari ini, bercerita tentang apakah yang pasti ini akan memberi gambaran-gambaran hal yang sebelumnya mungkin luput dari kita, atau juga hal-hal yang perlu kita ketahui kalau banyak hal di luar sana, termasuk juga ada yang namanya pemilihan putra-putri Nusantara Sumatera Selatan untuk tahun 2024. Bersama saya di kesempatan sore hari ini pendengar, ada narasumber yang sudah hadir. Ada Mbak Sri Wahyuni dan juga ada Bang Ade Wahyudi. Kita sapa dulu, selamat sore Mbak Sri. Gimana kabarnya? Cukup baik. Cukup baik, berarti belum baik betul berarti ya. Tapi lebih dari enak gitu ya. Iya. Oke, ada juga Bang Ade. Selamat sore Bang Ade. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya juga nih Bang Ade? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Ini Bang Ade kalau boleh tahu untuk saat ini sebagai apa ini Bang Ade? Alhamdulillah saat ini saya masih dipercaya sebagai Regional Director dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Sebagai pengarahnya, direkturnya, ya? Foundernya Foundernya Iya. lebih tepatnya. Oke. Nah, kalau Mbak Sri sendiri? Saya sebagai winner Putri Nusantara Sumatera Selatan 2023. 2023 dan akan bersiap-siap juga untuk untuk Generasi kedua. next ya selanjutnya the ya, next generation. generasi selanjutnya di Putra Putri Nusantara tahun 2024. Itu kalau boleh tahu kapan akan pelaksanaannya nih Bang Ade? Untuk Putra Putri Nusantara Sumsel 2024 ini kita sudah melakukan pembukaan pendaftaran dari 1 Januari yang akan kita tutup pada tanggal 15 Februari 2024 nanti. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut mungkin Bang Ade juga bisa berkenalan lebih jauh lagi sama pendengar kita, dan juga untuk kegiatan-kegiatan ini lebih lengkap tentunya seperti apa itu Bang Ade, silakan. Oke. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ade Wahyudi. Saya di sini sebagai Regional Director dari Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan ajang pemilihan duta wisata, budaya, dan pemuda di tingkat provinsi Sumsel, yang nantinya para pemenang tersebut akan kita kirimkan untuk melaju ke tingkat nasional. Nanti ada beberapa ajang yang tingkat nasional yang kita ambil dari para pemenang dari Putra Putri Nusantara. Oke, jadi untuk nasional juga namanya sama ya, Putra Putri Nusantara juga? Di nasional ada beberapa ajang yang namanya agak berbeda. Ada Putra Putri Budaya Indonesia, Oke. ada Duta Wisata Nasional, ada Putra Putri Kebudayaan Nusantara, ada Duta Pariwisata Cilik dan Remaja Nasional, ada Putra Putri Pelajar Indonesia, dan masih ada beberapa lagi, Mas. Oke, jadi kalau untuk di Sumatera Selatan kita Putra Putri Nusantara untuk ditempatkan nanti sesuai porsinya nanti ya. Iya, benar. Dan tahun kemarin adalah Mbak Sri sebagai pemenang, Yes. dan sekarang juga membantu Bang Ade untuk mencari kandidat yang pas gitu. Iya. Seperti itu kan. Luar biasa. Kalau Mbak Sri sendiri bisa cerita sepanjang menjadi Putri Nusantara ya 2024 ini apa aja itu? Itu bulan apa awal terpilih? Untuk terpilih itu di Grand Final kami di bulan Februari, tapi nggak apa-apa di tahun ini kami mundur karena memang kan kita di Februari itu banyak kegiatan seperti pemilu, dan juga di Maret kan kita sudah masuk bulan puasa, jadi Betul. harus diundur bulan April. Oh, bulan seperti itu. April, padahal harusnya jadwalnya bulan Februari juga ya Iya, gitu. rencananya. Cuman ya. waktunya sedikit karena memang pemilihan Putra Putri Nusantara ini banyak kegiatannya, mulai dari karantina, prakarantina, ada challenge pageant tentunya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Cukup gitu. banyak ya, karena memang istilahnya persiapannya juga bukan hanya 1-2 ya Bang Ade ya. Iya, benar. Oke, kalau Mbak Sri sendiri selama kegiatan-kegiatan menjabat
sebagai Putri Nusantara, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun ke belakang ini Mbak Sri? Oke, terima kasih. Mungkin untuk kegiatan ya, kalau sebagai pemenang Putri Nusantara Sumatera Selatan, kebetulan saya juga ini kan ikut di tingkat nasionalnya itu Putri Budaya Indonesia 2023. Nah, jadi memang di kesempatan itu saya ini lebih ke khususnya ke budaya Sumatera Selatan. Untuk kegiatannya cukup banyak. Ada juga dari kami Ikatan Putra Putri Nusantara juga bekerja sama seperti di komunitas di Palembang, contohnya seperti Cagar Budaya Palembang, terus ada Kampung Literasi 26 Ilir dan lain-lain. Selain itu kegiatan lain ya seperti biasa menghadiri duti ya. Karena kalau pageant itu biasa identik dengan duti. Duti biasanya menghadiri misalnya pemilihan pageant-pageant lain yang di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi seperti itu. Oke, jadi ini pengalamannya memang banyak sekali. Jadi ya mengasah yang tadinya hanya terbayang, kali ini harus benar-benar menghadapi ya Mbak Sri ya. Iya. Nah, ini menikmati tidak? Alhamdulillah menikmati. Semuanya itu memiliki pengalaman tentunya ya. Tentunya juga kita bisa mengekspresikan diri, mengembangkan diri dari berbagai kegiatan di PPN khususnya. Oke, tadi ke tingkat nasional mewakili Putri Budaya ya Bang Ade ya. Nah, ini apakah ketika balik ke Palembang juga diterapkan untuk kebudayaan-kebudayaannya atau gimana tuh? Tentu, karena memang di awal kan ketika pemilihan Putri Budaya Indonesia yang dilakukan di Kota Bengkulu, Bang Ade ya, memang kami sudah mempersiapkan yang disebut dengan advokasi. Jadi advokasi itu memang harus diterapkan, yaitu tadi bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Palembang, contohnya Sahabat Cagar Budaya Palembang, kemudian Kampung Literasi 26 Ilir, semua kegiatan itu kita ikut andil, bisa jadi fasilitator, bisa jadi partisipator dan lain-lain sebagainya. Itu jadi bukan hanya kota Palembang ya, tapi mencakup seluruh Sumatera Selatan ya. Budayanya banyak itu. Apakah akan dipilih prioritasnya atau emang harus menyeluruh itu Bang Andi Basri? Kalau untuk program dia khusus satu nih, misalkan Satu, dia ngambil di mana di Palembang, tapi tidak untuk kemungkinan di Sumsel dia harus tahu juga gitu Bang. Begitu ya. Jadi istilahnya betul-betul wujud dari Sumatera Selatan ya. Iya. Walaupun satu sampling yang diambil gitu ya. Apakah itu juga diterapkan di 2024 ini untuk pemilihannya ataukah mungkin akan lebih ketat lagi Bang Ade? Sepertinya akan lebih ketat lagi Bang. Akan lebih ketat itu yang seperti apa itu Bang Ade? Pokoknya kita tahun ini benar-benar mencari yang siap terjun ke lapangan juga, yang siap mental juga, dan yang benar-benar mau berkontribusi untuk mencintai dan melestarikan budaya wisata yang ada di Sumsel. Oke, jadi memang tantangannya bukan dibuat lebih berat tapi memang harus melihat fakta di luar sana ya. Karena memang tantangan untuk budaya memang yang sudah tercampur atau terblend. Ya, modernisasi. Modernisasi ya sudah istilahnya sudah tergabung dengan banyak budaya-budaya lokal. Kadang-kadang untuk anak-anak sekarang juga agak bingung mana ini original, mana yang KW, mana yang mixing ya. Kalau Bang Andi melihat itu apakah syarat-syarat khususnya juga ada yang lebih spesifik seperti itu? Kalau untuk syarat khusus sih berhubung ini di Sumsel ya Bang. Jadi kita harus memang benar-benar mencari peserta itu yang menurunkan keturunan dari daerah Sumatera Selatan. Kalau untuk yang budaya wisata itu nanti kita berproses. Berproses Ya, gitu nanti ya. kita akan bantu untuk sama-sama berproses mengenal budaya wisata yang ada di Sumsel, sama-sama belajar juga seperti itu. Oke, jadi akan ada audisi juga ya berarti ya? Ya, nanti di tanggal 25 Februari ini masuk ke tahap kedua, itu tes tertulis dan wawancara. Oke. Jadi semua peserta yang ikut dari berbagai daerah yang ada di Sumsel akan ketemu di tanggal 25 Februari. Nah, di situ kita akan melakukan tahap pertama. 25 Februari ya, Iya. 25 Februari itu bertemu ya untuk pertama kali ya. Iya. Tes tertulis dan wawancara. Wawancara tes tertulis dan wawancara. Oke, lanjut nanti. Nanti dari sana barulah kita ambil lagi untuk yang masuk ke babak selanjutnya, babak final. Babak final tanggal? Insya Allah di tanggal 20 sampai 26 April 2024 dan grand finalnya 27 April. Bulan April untuk final Iya. ya. Ya. Jadi ada waktu Februari, waktu hampir 2 bulan ya untuk mengasah diri.
untuk final dan akan disaksikan langsung para kontestan, penonton, juga juri. Iya. Di situ yang baru istilahnya Nah, perangnya. kebetulan untuk tahun ini, tahun 2020 ini karena kita ada jeda sekitar 2 bulan selama puasa itu, jadi para peserta yang sudah dinyatakan lolos akan kita berikan challenge, tantangan. Jadi yang pra-karantina. Nanti mereka akan ada beberapa tantangan dari panitia dan dari alumni-alumni untuk menambah poin mereka saat nanti di babak selanjutnya seperti itu. Oh, jadi berdasarkan poin untuk penilaian untuk pemenangnya nanti ya, Iya. Bang ya. Iya. Karena untuk menentukan pemenang itu bukan hanya di malam grand final, Bang. Bukan voting ya? Iya, tapi kita akan melakukan penilaian dari tes terus wawancara, itu akan kita ambil nilainya dan akan kita akumulasikan di tahap-tahap selanjutnya. Ada tes tertulis, ada wawancara, ada unjuk bakat, ada preliminary, ada keseharian, semuanya akan kita kumpulkan dan kita nilai. Jadi Oke. bukan hanya di grand final yang kita menentukan 1, 2, 3-nya bukan, tapi penilaian sudah dari hari awal. Sudah dari awal Iya, yang dari kemudian awal. untuk penambahan nilai pada saat grand final nanti Iya, untuk Iya, penentuan untuk ya. final penilaian. Penilaian. Waduh, berat ternyata. Ya. Jadi jangan terlalu bangga dulu akan masuk final karena ini penilaian sudah dari awal ya. Iya, benar. Oke, jadi sekarang sudah mulai membuka pendaftaran. Apakah hanya pendaftaran atau langsung audisi atau gimana tuh? Untuk tahap ini masih pendaftaran. Pendaftaran dulu. Nanti akan dilanjutkan dengan tes tertulis Iya, dan di tanggal wawancara. 25 nanti. Unjuk kemampuan tadi, Itu nanti setelah masuk lolos dari tes tertulis kan, tes tertulis. kita ambil untuk yang jadi finalis. Nah, nanti ada di tanggal 24 April baru mereka unjuk bakat sama preliminary. 24 April unjuk kemampuan ya. Iya. Itu kemampuan seperti apa aja nanti yang mau ditampilin itu, Bang Ade? Tergantung bakat sebenarnya. Oh, tergantung bakat. Iya, kalau misalnya bakatnya menyanyi ya menyanyi, bakat menari ya menari. Banyak sih kalau tahun kami kemarin ada yang sulap, ada yang Oke. taekwondo kayak gitu. Jadi tidak harus kebijakan lokal ya gitu Iya. ya. Asal kemampuannya walaupun istilahnya universal gitu juga nggak masalah gitu. Ya masalah. Dan tahun ini selain uji bakat mereka ada preliminary competition. Jadi mereka akan menampilkan fashion show bernuansakan kain daerah. Itu. Wastra. Jadi sebelum uji bakat mereka akan menampilkan fashion show kain daerah tersebut. Setelah itu mereka akan speech competition. Setelah itu baru uji bakat. Jadi, Jadi tahun 24 April itu banyak acaranya, panjang harinya Iya, nanti ya. Iya. itu kadang Februari itu kan sangat sebentar, 29 hari kan nggak cukup, malah kita dipotong sama bulan Ramadan kan di bulan Maret, jadi nantinya nggak fokus pemilihannya, Di jadi April itu. diundur bulan April. Dan seluruhnya nanti ada di tanggal 24 April nanti Iya. ya. Sampai sejauh ini gimana tuh untuk hasil-hasil dari tim penyeleksi sendiri termasuk juga Bang Ade sebagai founder. untuk tahun ini antusiasnya lebih banyak dari tahun kemarin loh, Bang. Oh, lebih banyak Iya. ya. Berarti kita gaungnya sudah mulai ini ya. Ini kan tahun keempat nih, tahun keempat. Alhamdulillah tahun ini pesertanya udah lumayan banyak dari tahun kemarin dan sepertinya semangat dan antusias mereka udah lebih kuat nih untuk bersaing nantinya. Seperti itu. Itu juga mungkin dari jeripaya Bang Ade juga nggak capek-capek bersama tim termasuk Iya. juga Mbak Sri ya. Terus menggaungkan kalau ada yang namanya putra putri Nusantara. ini. Oke, ini masih terkendala kah Bang Ade? Kalau kendala pasti ada ya, Bang. Selalu Pasti- itu ya. pasti ada. Harus ada itu ya. Kalau nggak ada kendala nggak nyaman itu kan, nggak Malah aneh gitu. Iya, Kok nggak asik lancar-lancar gitu. pasti masih ada kendala. Tapi alhamdulillah insya Allah kita berusaha untuk mencari solusinya agar semuanya berjalan dengan baik seperti itu. Tapi sampai sejauh ini ya kendala-kendala hampir samalah dengan kendala-kendala Masih sebelumnya sama. ya. Tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan juga ya Bang Iya. ya. Semuanya bisa dihandle gitu. Nah, ini untuk pendaftaran sendiri paling banyak di daerah mana nih sekarang-sekarang nih? Masih dominan Palembang, tapi tahun ini sudah ada dari Pagar Alam, dari Muratara, dari Prabu Mulih, Musi Banyu Asin, Empat Lawang, Oki, udah hampir merata. Memang belum sampai ke 17 kota kabupaten, tapi udah mulai lah menyebar. Udah mulai menyebar ya. Iya. Nah, kalau dari Mbak Sri sendiri, Mbak Sri sebenarnya walaupun terpilih mewakili, jadi istilahnya adalah kaki tangannya Bang Ade yang melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya. Pasti melihat fakta di lapangannya seperti apa itu ya Mbak Sri ya. Itu akan menjadi sumbang sarankah dari apa yang dilaksanakan dan tugas-tugas itu kepada Bang Ade? Tentunya
sama ya seperti tahun kemarin. Kalau memang karena kemarin sebagai finalis, sekarang kan sebagai panitia Panitia. ya, panitia yang memang harus benar-benar mencari yang bakal meneruskan gitu kan PPN 2024 gitu Karena kan. Jangan Mbak Sri sampai memang udah melihat di lapangan seperti apa gitu iya, kan. karena memang kenyataannya kadang seseorang itu hanya meluap-luap di awal saja. Iya. Ini namanya saja Putri, tapi tidak ada kerjaan Putri sama Iya, sekali. jangan harapannya tentunya tidak meluap-luap di awal saja, tapi Betul. memiliki komitmen dan tanggung jawab seperti itu. Betul Karena lah. memang pada dasarnya kita di PPN bukan sekedar untuk mendapatkan crown dan selempang saja, tapi memang ada tanggung jawab yang diemban selama setahun. Jadi jangan bayangin ya seperti Cinderella atau Putri Iya. Salju ya. Ini Karena beda Putri. Putri ini gahar ya. Kalau dilihat ini kan pasti kan capek. Apalagi kegiatan Mbak Sri apa nih sehari-hari Mbak Sri? Kalau saya sebenarnya pekerja, sudah kerja Oh udah juga. kerja ya. Nah tambah lagi udah kerja nih. Tambah lagi sudah kerja ini. Iya, ditambah juga seorang penyiar, saya seorang penyiar radio juga. Dan juga saya fokus ke PPN juga. Aduh. Itu masih saya lakukan advokasi yang pernah saya bawa ke nasional. Tentunya kita harus berkelanjutan seperti itu. Oke. Jangan pas ketika kompetisi aja yang Menggebu dilaksanain tadi ya. sudah selesai pulang dari nasional lupa gitu kan. Tapi enggak, alhamdulillah masih tetap kita naungi, kita fasilitasi, selagi kita bisa bantu, kenapa enggak gitu Oh kan. betul. Jadi final itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Iya, benar. Tapi awal dari Awal dari segalanya. Tugas sudah nunggu ya gitu ya. Oke, jadi untuk penempaan. Nah, kalau Mbak Sri dulu ditempanya seperti apa Mbak Sri? Waduh. Tapi saya yakin, ditempa. apalagi Mbak Sri kan tadi seorang pegawai, pekerja, dan juga seorang yang istilahnya bisa dikatakan aktif. Iya. Jadi istilahnya sudah punya base yang basic yang sudah sangat mumpuni ya. Nah, itu kira-kira di tempatnya tuh gimana tuh? Di tempah itu bahasanya seperti apa ya? Di apa Selama ya? kegiatan tuh seperti apa kita prosesnya seperti itu. Proses prosesnya. ditatar biar harus menjadi seorang putri yang anggun, cantik tapi Oke. keras gitu. Iya, iya, mau ngerti. Kalau untuk proses ya tentunya nggak mungkin loh semulus ya. Pasti kan ada jurang-jurang sedikit. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya sebagai tantangan juga, pengalaman juga. Kadang kita di sini tantangan yang terbesar adalah mengatur waktu, manajemen waktu. Karena memang pada dasarnya kita memang mencari putra-putri Nusantara Sumatera Selatan yang memang mau berkontribusi aktif ya Bang Ade ya di segala kegiatan, karena kami ini menjadi pintunya gitu kan. Pemenang ini Betul. menjadi pintunya, apa-apa yang pasti ditanya pemenangnya mana gitu kan. Gitu. Jadi memang kita harus siap untuk menyiapkan waktu, terus manajemen waktunya juga harus bagus, mana yang memang menjadi prioritas ataupun tidak prioritas seperti itu. Kalau kegiatan PPN alhamdulillah selagi masih banyak kami duti-duti, terus juga ada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Alhamdulillah nggak apa-apa, lancar-lancar aja. Alhamdulillah Bang Ade juga salah satu bos lah ya nyebutnya ya, ayah dari kami. Jadi ada keterikatan emosional sudah terbentuk Iya. berarti ya. Jadi Bang Ade seperti ayah sendiri di PPN. Banyak Ya. anak-anaknya. Iya banyak. Ada cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Jadi memang kalau ayah kan pasti menyayangi anak-anaknya ya. Betul. Dan kami juga seneng gitu kan sama Bang Ade, orangnya nggak ribet. Terus Bukan sosok ayah yang kejam gitu. iya benar. Kalau memang dia nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi memang Bang Ade the best lah. The best. Mau gak mau ya Bang Ade. Iya. Istilahnya menghadapi hal yang kadang-kadang apalagi misalkan dari Mbak Sri yang mungkin sebelumnya tidak dikenal, harus ada kedekatan emosional. Jadi memang harus sabarnya itu memang harus luar biasa ya Pak. Sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan. Tapi Bang Ade tidak merubah sama sekali kan watak dari seorang Mbak Sri gitu. Ya, siapa tahu. Sebenarnya kalau untuk merubah watak, kita kan selama karantina itu kan ada 7 hari kegiatan nih karantina. Jadi kita tuh di situ bisa melihat nih anak ini misalnya gimana sih karakter dia gitu. Kadang ada anak-anak yang kita tegur udah mulai down, ada yang ini udah mulai kecil hati. Jadi di situlah kita mulai membentuk karakter mereka, bagaimana mereka tuh bersifat lebih
positif lagi, itu kan agar tidak mudah ambekan, agar tidak mudah tersinggung. Jadi harus Jadi kita bimbing sebenarnya itu semua. tergantung dari founder dan juga apa namanya pemimpinnya dan yang tadi ayah disebut ya gitu ya. Setelah ada juga mungkin mama atau ibu gitu ya. mamanya. Karena ada beberapa yang mungkin gambaran untuk menjadi seorang model, untuk menjadi seorang putri dan segala macam itu didikan dan juga tempatnya itu harus keras. Iya, gitu. betul. Iya. Ada yang sampai takut, Benar. sadis, tapi nggak ada ya. Nggak ada alamat. Kita mencoba untuk menyelami anak-anak itu bagaimana mereka nyaman dengan kita. Karena kalau mereka nyaman, insya Allah mereka akan betah. Oke, tambah lagi oleh Mbak Sri ya tadi ya udah bisnya juga udah cocok ya. Wah, Biasanya memang bisa memang- belajar sih sebenarnya. istilahnya udah kebentuk ya Mbak Sri ya. Insya Allah. Jadi enak ngikutin alurnya Iya. Bang Ade gitu kan. Bagaimana mungkin siapa tahu pasti Bang Ade juga dengan segala macam karakter yang mau bergabung atau mau ikut pemilihan pasti macam-macam Benar warna banget, karakter. Iya. Belum lagi ketemu yang tomboy murni mungkin Nah, oh kan iya. agak susah kan pasti kan. Iya, Kalau Mbak Sri mungkin sudah enak istilahnya bisa menempatkan diri pada harus seperti ini harus kapan, seperti itu Benar. harus kapan. Kalau tomboy Nah itu. wah Nah, itu datang-datang udah luar kayak biasa itu. datang-datang udah kayak di warung kopi. Saya ngangkat kaki. Pasti ada kan yang Pasti kayak gitu ada. kan. Karena rencana tahun ini kita akan mengambil 20 pasang 20 pasang. Jadi 20 putri, 20 putra untuk yang kita ambil ke tahap final. Jadi kan di situ ada 40 orang dengan karakter dan watak yang berbeda-beda kan. Bagaimana di situ kita harus mencoba nih menyamaratakan karakter mereka, harus bisa mengikuti si A seperti ini, seperti ini harus kita imbangi 40 semua. orang dengan watak berbeda. Iya. Nggak mungkin nggak ada konflik. Nah, Nah, benar sekali. Heeh. kadang sesama mereka pun kadang-kadang ada aja yang gimana gitu kan. Jadi kita harus bagaimana biar mereka akur lagi ini ya gitu yang harus Betul, kita usahakan. alamiah ya, apalagi ini benar. bukan posisi dalam belajar bersama, tapi adalah kompetisi Iya, ya. Iya. benar, ada persaingan di Persaingan dalamnya. betul, insting persaingan itu pasti muncul secara naluri gitu Benar ya. sekali. Ingin menunjukkan yang terbaik, rasa kecewa, rasa iri juga ada pasti kan ya Mbak Sri ya, istilahnya namanya seperti itu. Nah ini sampai sejauh ini hal-hal tersebut bisa di-handle ya? Alhamdulillah dari kitanya sih bisa. Nah terkadang ada anaknya yang menyerah duluan gitu kan. Kadang dia nggak sanggup mengikuti medan dari yang ini kita nyerah gitu kan. Nah, tapi yang mereka mempunyai jiwa kompetisi, jiwa yang sportif, mereka akan bertahan. Sebetulnya ini sangat sangat bagus untuk pembentukan karakter ya, Benar. ketika seperti Benar ini ya. Iya, sekali. benar. Tapi orang melihatnya seperti itu sebenarnya orang awam ini melihatnya untuk putra putri salah satunya tadi putra putri Nusantara ini apakah memang sesuatu yang privilege untuk orang-orang tertentu kah atau apa? Karena ajang-ajang seperti ini orang mikirnya ini hanya untuk orang satu secara physically dia cantik, ya secara otak dia harus pintar atau secara apa-apa ya harus wujud sempurna gitu loh. Nah, apakah Bang Adi ingin mematahkan stereotip itu? Kalau kita sih sebenarnya tidak memandang yang pertama ya Bang, tidak memandang dari fisiknya apapun. Yang penting ini anak mau membentuk dirinya lebih baik, mau berusaha lebih baik, mau komitmen dan mau sama-sama yuk kita tegakkan nama kita gitu. Oke, Jadi lebih ke setuju. perubahan ya, Perubahan. belajar. Pasti Iya. Mbak Sri setuju ya, yang namanya cantik pasti bisa dipoles lah, Pak, gitu orang gitu Kalau ya. jujur Li sebenarnya Yuni dulu nggak kayak gini. Oh, ketahuan. Awal Iya kan, Awal namanya dia kita datang, awal proses dia itu belajar. tomboy loh Bang. Nah, itu. Awal Iya, jadi kan memang terkadang kita ada di suatu tempat yang membuat kita sadar, oh ternyata aku kayak gini aneh ya. Kalau dirubah, oh ternyata lebih bagus, lebih anggun. yang dulu gitu mungkin, kan. yang dulu Baru mungkin, sadar. yang dulu mungkin yang namanya perawatan itu nggak perlu gitu ya. Bedakan aja udah cukup gitu ya. Nah, tapi akhirnya seiring ikut ternyata memang hal itu memang sangat-sangat mendukung ya, apalagi dengan kerjaan sekarang. Itu yang menjadi tantangan dari Bang Ade gitu ya. Luar biasa sebenarnya Bang Ade ini. Nggak merubah arah orang dari apa namanya jadi positif itu memang sangat sulit sekali. Nah apalagi di 40 orang tadi memang apakah sama nanti ke semuanya ke budaya atau Beda-beda. pecah-pecah? Nah, beda. pecah-pecah. Pecah ya. Yang siapa yang suka ke wisata, budaya, pemudaan, pelajar akan kita lihat dari selama karantina. Siapa yang siap, baru kita asah lagi, kita bimbing lagi. Oke, dari Sumatera Selatan sendiri pernah ada yang masuk kita Bang? Di tahun 2021, tahun pertama kita pernah menjadi winner dari
Putri Pesona Nusantara Mhm. yang di Jambi kan. Jadi alhamdulillah kita winnernya, sama satu Putra Karya juga jadi winnernya. Mhm. Di 2002 kita masuk top 3. Mhm. Nah di rombongan Kak Sri, Mbak Sri ini, Mhm. alhamdulillah semua anak-anak yang kita kirim pulangnya membawa prestasi semua. Oh gitu, alhamdulillah kalau gitu. Jadi tahun 2023 ada 11 anak yang kita kirim ke nasional dengan cabang berbeda-beda. Mhm. Saat pulang mereka semuanya bawa prestasi semua. Ya karena memang sudah Alhamdulillah. disiapkan sejak awal ya Iya. gitu. Mbak Sri dulu bawain apa? Cucian enggak ya. gitu. Iya, kalau di Putri Budaya Indonesia alhamdulillah kemarin ya ketawa abang. Ya agak memang kayak gini. Oke, kalau untuk di Putra Putri Budaya Indonesia alhamdulillah saya mendapatkan Putri Budaya Indonesia Best Advokasi 2024. Mhm. Dan Jadi juga memang 10 besar. dan nggak sia-sia di Palembang kita menggaungkan advokasi Mhm. tentang sejarah Palembang, makanan tradisional dan lain-lain yang memang bekerja sama komunitas-komunitas yang ada di Palembang, dan alhamdulillah membawa selempang Putri Budaya Putri Indonesia, Budaya Best Indonesia Advokasi. tadi. Waduh seperti itu luar biasa, tepuk tangan untuk Mbak Sri. Oke, ada ini. suaranya. Wah, ada pasti masuk. Oh ya kita juga di langsung YouTube ya. Jadi Oh, iya, bisa oke. nanti untuk yang belum mendengar dari awal bisa langsung tadi lihat, terus sudah ada gambaran kan kalau ikut-ikut ini ternyata positifnya banyak, bukan hanya sekedar ajang ajang unjuk pesona saja, Iya. tapi lebih dari itu ada hal-hal yang tadi membentuk karakter jadi bagus, tapi bukan hanya sekedar belajar tapi memang istilahnya hasilnya juga ada ya, Iya. prestasi ini sangat bagus, apalagi bisa untuk nambah portfolio gitu kan. Benar. Oh, iya. Untuk ke depan masa depannya bisa lebih bisa lebih dijamin lagi, kalau lebih terasa lagi ya Bang ya. Benar. Nah, kalau Mbak Sri sendiri ini kan otomatis nih budaya tuh. Jadi rasa tertarik akan budayanya akan bertambah atau gimana? Tentu karena kan Mau gak mau kan? Nah, itu iya, terjun karena ya. tadi menjadi putri ya mau nggak mau kita harus komitmen. Jadi kita memang harus belajar, mendalami lagi, belajar sama budayawan di Palembang tentunya, di Sumatera Selatan tentunya masih banyak kan di kota Palembang. Itu kita harus belajar langsung dari maestronya. Jadi kita sekedar bukan hanya sekedar belajar saja, misalnya ambil aja di Google gitu kan. Tapi memang kita harus memastikan, karena di sini kan kita sebagai duta ya. Kalau putra putri itu sama saja seperti duta. Bagaimana kita harus menjadi orang yang mampu mencontohkan. Nah, mencontohkan itu tentunya berawal dari diri sendiri dulu. Betul. Apakah kita sudah cocok menjadi contoh atau enggak gitu kan? Wah, tugas berat ya. Iya. Jadi memang harus ke diri sendiri dulu, baru ke orang lain Itu gitu. role model, kebanggaan banget, pantas nih cocok jadi sohibnya ayah gitu. Iya. Putri kecil ayah. Oh, iya bisa. Oke Bang Ade, jadi tantangan-tantangan ini alhamdulillah sudah 4 tahun, sudah bisa dilewati, polanya sudah hampir dapet gitu. Nah mungkin untuk sudut-sudut yang berbeda apakah akan diterapkan? Mungkin kalau selama ini kebanyakan kita ambil main aman deh gitu. Aman mungkin lebih netral gitu. Apakah ada keinginan untuk lebih cari tantangan lagi untuk memberikan kepada terutama di tingkat nasional pada kontestan, pada pesertanya nanti? Ya, pokoknya kita intinya setiap tahun itu akan mengkoreksi diri kita sendiri. Tahun ini kita seperti ini, bagaimana tahun depan akan lebih baik lagi. Pokoknya kita mencari kekurangan kita itu, kita koreksi, kita perbaiki agar lebih baik lagi. Dan target kami di tahun ini, semua anak-anak yang ke nasional itu pun bisa menjadi yang terbaik dari antara lain. Sama seperti katakan Mbak Sri tadi ya, bukan hanya pakem dari Google atau pengetahuan umum Iya, ya, tapi dari memang sudut-sudut harusnya, yang bener. lebih dalam lagi ya. Jadi berdasarkan fakta dan data gitu Iya. ya. Makanya kita mencari anak-anak yang mau terjun ke lapangan langsung, bukan hanya share di Google, share di ini, tapi memang anak-anak yang mau terjun ke lapangan, mau bersosialisasi baik itu ke komunitas kebudayaan, wisata, mereka harus benar-benar mau berkontribusi. Saya masih boleh ikut. Ayo. Nah, boleh. Jadi Jadi coachnya ayah. ya. Jadi ayah. ayah ibu Nusantara. Iya, ibu.
Boleh, boleh. Serem banget acaranya pasti. Enggak apa-apa. Oke, itu jadi sudah mulai istilahnya ada rasa gregetan itu ya dari apa namanya dari Bang Ade sendiri istilahnya ingin lebih menggali lebih tinggi lagi potensi-potensi Iya, benar. para kontestannya itu ya. Nah ini tentunya kan antara data dan juga faktanya dan juga ilmu-ilmu yang harus didapatkan dan juga dibekali pasti ada dong kerjasama dengan yang terkait gitu lah. Alhamdulillah ada Bang. Tahun ini juga kita bekerja sama dengan salah satu sanggar itu yang didirikan oleh Ibu Lisa. Waktu itu Ibu Lisa ini Sanggar apa itu? eh, Sanggar budaya nih. sanggar Rumah Palembang Budaya Nian. Nah, Rumah Palembang Nian. Rumah Palembang Budaya Nian. Jadi sanggar ini didirikan oleh Ibu Lisa Suryani. Mhm. Kebetulan ibu ini dulu tuh sempat di Dinas Kebudayaan Kota. Mhm. Nah, dan mendirikan sebuah sanggar. Mhm. Nah, jadi yang benar-benar melatih dan mengajarkan tentang tarian budaya, semuanya tentang budaya. Jadi kita kerjasama. Jadi nanti anak-anak yang PPN 24 ini langsung akan kita gabungkan ke sana. Jadi memang benar-benar terikat dengan budaya ini. Jadi sudah ada langsung komunitasnya Iya, ya, enak komunitas, tahun 2024. betul. Kalau kami kan masih mencari sendiri kan, ikut serta, ikut kegiatan-kegiatan komunitas, barulah digandeng gitu kan. Kalau 2024 Kita tahun sudah ini punya sudah gandengan punya, langsung. jadi tinggal mengasah saja, sudah ada gurunya, tinggal belajar aja gitu kan. Turun langsung Iya, akhirnya lebih ya. enak gitu kan. Sudah bisa menentukan, oh nggak kayak gini cara mainnya gitu Iya, ya Mbak Sri ya. kita kan mau cari-cari dulu kan. Nah, gitu. Kalau dulu sekedar memantau, Iya, mantau. dulu ini kira-kira salahnya di mana, sekarang baru aksinya. Iya, Gitu. gitu. Oke, untuk dari dinas-dinas terkait sendiri gimana ini Bang? Kita kebetulan dari Dinas Disbudpar Sumsel juga sudah mensupport, sudah membantu lah kita dalam acara ini seperti itu Bang. Mhm. Jadi sekarang ini Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata juga ikut andil dalam mensupport kegiatan kita. Karena tujuan kita juga sama untuk membawa nama baik Sumsel ke tingkat nasional dengan memperkenalkan wisata budaya yang ada di Sumsel seperti itu. Oke, jadi memang harus lebih diselami ya. Sumatera Iya. Selatan bukan hanya kota Palembang, tapi Benar. juga ada 17 Karena kabupaten kota. kalau kita keluar dari mana? Dari ini, tahunya orang Palembang, betul. Padahal di sini ada banyak lagi kota dan kabupaten yang ada di sini. Betul. Dengan masing-masing ciri khas ya, lahat dengan kopinya, dengan ciri khas masing-masingnya gitu kan. Bahasanya yang pasti. Bahasanya betul, salah satu bahasa yang paling banyak di daerah Sumatera gitu. Iya. Nah itu kalau yang ikut sendiri untuk daerah Sumatera, ikut semua? Untuk tahun ini ada beberapa daerah yang ikut, tapi memang masih ada beberapa yang belum. Tapi belum lengkap dari 17 kota kabupaten, belum lengkap. Oke. Jadi Palembang termasuk yang beruntung lah kita sudah mengirimkan perwakilan ya. Iya. Kalau yang belum itu kalau boleh tahu dari provinsi mana ya Bang ya? Provinsi atau daerah nih? Ya maksudnya kalau dari Sumatera bukan Sumatera Selatan, Oh, pas ajang nasional. ajang nasional itu. Ataukah sudah ikut semua provinsi-provinsi di Pulau Sumatera? Pulau Sumatera ada, tapi yang jarang ketemu tuh dari Kepulauan Riau. Oh Riau Jarang ya. Pasti ketemu nih Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, terus Aceh. Aceh Bengkulu, memang yang termasuk Lampung. aktif untuk ajang-ajang Iya, seperti itu ya. iya. Kalau Sumatera itu jarang tuh Kepulauan Riau yang jarang terketemu Oke. sama Riau. Kalau yang lainnya Aktif ya. ketemu terus. Ketemu terus dan mereka juga pasti nggak mungkin lah untuk tidak mengirimkan dengan apa namanya finalis perwakilan yang sorry perwakilan yang terbaik gitu ya. Iya. Iya. Oke, ini pasti harus jadi apa namanya harus jadi tolak ukur juga nih karena ngelihat kontestan-kontestan dari provinsi lain nih. Iya, karena saat di nasional bukan hanya mereka yang dinilai, tapi kita regional director juga dinilai, Bang. Oke. Seperti itu. Jadi selain ada kategori pemenang putra putrinya, juga ada pemenang best regional director juga nanti ada di nasional seperti itu. Benar. Jadi termasuk juga Bang Ade Iya. juga Iya, masuk di juga. kompetisi. Iya. Kalau anaknya nggak bagus, nah Iya. ayahnya. Ayahnya gitu. Alhamdulillah kemarin waktu putra putri budaya ini kan, Mm-mm. kita juga dapat predikat, Apa tuh? dapat best regional director terbaik kedua. Alhamdulillah. Se-Indonesia. Itu juga hasil jerih payah ya Bang. Iya, sama-sama tim juga. Bang Ade, saya pengen penasaran sebenarnya karena selama ini yang bicara, yang ngajak ngobrol kebanyakan kita dengan para finalis bukan sama Bang Ade-nya Iya. langsung. Kalau Bang Ade ini sendiri sebenarnya untuk pertama kali terjun ke dunia PHN ini ya, itu kira-kira awalnya tuh yang
dari mana itu, Bang? Panjang sih Bang ya. Panjang. Awalnya ya aku sama seperti Enggak apa-apa, kita 3 hari kok ini. boleh. Awal-awal dulu aku ini termasuk orang yang kalau bahasa anak zaman sekarang ini introvert ya Bang ya. Pemalu, pendiam. Aku orang seperti itu. Dan mencoba untuk ikutlah lomba-lomba yang di mall-mall yang satu hari gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan cobalah aku aktif lah di dunia seperti ini kan. Aktif. Di tahun 2020 Instagram saya tuh ditawarin lah oleh salah satu ajang nasional gitu kan. Oh, waktu itu belum ada keterlibatan ya? Iya, belum. Karena mereka sering lihat aku aktifnya di komunitas karnaval, apa-apa gitu kan, pageant lomba-lomba. Jadi mereka nawarin lah untuk bagaimana kalau saya memegang Sumsel nih untuk ajang Duta Wisata Nasional. Itu ditawarin? Ya, akhirnya saya pikir-pikir dulu. Akhirnya tahun 2021 saya coba ambil. Sorry, saya potong. Itu ditawarin tuh gimana ceritanya tuh? Ya kan mungkin mereka tuh lihat dari Postingan. kita kan, Postingan, aktifnya seperti apa di Instagram kan, mungkin ada yang tertarik lah gitu kan. Jadi kita ditawarin dengan sekitar 2 bulan saya berpikir sama tim. Udah jalannya tadi ya. Jadi saya ambil lah 2021. 2021 kami mulai dan saat itu antusias sangat baik nih dari masyarakat, dari anak-anak Sumsel kan. Di tahun 2021 kita pendaftaran aja tembus 160 peserta. 161 peserta. Tapi sampai ke grand final kita ambil 40 orang aja. Nah, setelah itu proses kita ke nasional, alhamdulillah pulangnya ada yang winner anak kita kan. Anak kita ada winner. Mulai dari situ makin banyak lagi tawaran-tawaran yang dari nasional untuk kita ambil ini seperti itu. Alhamdulillah sekarang dijalani udah 4 tahun walaupun ada naik turun. Betul. Naik turunnya tuh sudah pasti ada. Betul. Tetap kita jalanin aja. Tapi naik turunnya kadang-kadang bukan karena diri sendiri, faktor lingkungan juga situasi kondisi seperti Iya, COVID benar. tadi kan Iya. salah satunya ya. Dan for your information boleh ditambahin. Boleh dong, pasti boleh. Bang kenapa? Ade ini sebenarnya awal karirnya dia ini seorang desainer khususnya traditional costume. Iya. Benar kan Bang Ade? Benar. Ya, jadi plusnya dari Bang Ade nih ketika kami mau ke nasional, kami nggak mikirin kostum. Karena memang beliau ini seorang desainer, memang sudah banyak debutnya kemana-mana ya karena ikutnya karnaval seperti itu Bang Ade ya. Jadi memang ada mutualisme di dalam kompetisi itu kan. Jadi kami setidaknya dimudahkan, sudah ada desainer. Jadi kami nggak usah pusing gitu iya, ya. nggak mikir-mikir Dan pakai pasti baju dijamin apa. gitu ya Mbak Sri ya. Iya, pakai baju apa nanti ya. Tapi dengan adanya Bang Ade yang mungkin dia awal karirnya menggeluti sebagai desainer tradisional kostum, ya itulah mulainya. Ini kenapa nggak diterus? Tapi tetap berlanjut. Masih berjalan ya. Iya. Oh, sebenarnya ini adalah kerja tambah. Karena kan anak-anak yang ke nasional kan nanti memakai kostum yang tradisional, yang gede-gede itu kan. Yang pasti yang beda dengan yang lain Iya. harusnya kan. Nah. Jadi daripada mereka sibuk mencari lagi, karena kita sudah punya basicnya, kita aja nggak yang kerjain gitu. Jadi mereka tidak pusing-pusing, kita aja support. Gitu, Bang. Oke, sedikit mengenai desainer ini. Ini kiprah dari seorang Ade, seorang Bang Ade, itu sampai sejauh mana sebagai desainer? Saya ini Seberapa lama? kalau desainer itu dari tahun 2017. 2017. Tapi nggak begitu aktif kan, karena tidak sering di ini. Nah untuk perform saya paling jauh di Banten. Di Banten. Iya. Ikut festival Fashion Carnival Banten di tahun 2018. Nah, dari situ dari Banten, Lampung itu saya kompetisi. Selebihnya karya saya saja yang mulai berjalan. Oke, ditambah lagi dengan hal ini sebenarnya saling berkaitan ya. Iya. Jadi istilahnya ide-ide juga tersalurkan. Karena melihat sosok-sosok seperti Mbak Sri, cocoknya seperti apa, pakai kostum apa gitu ya. Karena kita mengangkat tuh yang benar-benar identik dengan Sumsel. Makanya saya pernah bikin tema Pulau Kemarau, tema Jembatan Ampera, juga ya. Iwak Belido, Nanas, terus pokoknya icon-icon ataupun identik yang tentang Sumsel yang itulah kita pikirkan, kita konsep, kita jadikan kostum. Sebentar, Nanas itu gimana ceritanya itu bentuk? Nanas kan dari Prabu Muli gitu kan. Jadi itu memang bentuk kostumnya gimana? iya Jadi silakan. dari mahkotanya itu berbentuk nanas. Jadi bagaimana caranya orang itu bisa melihat ini nanas gitu loh. Kenapa harus nanas? Jadi kita bisa menjelaskan Iya, gitu ya. memang dalam identik dalam- dengan ini Prabu seperti itu, gitu kan. Seperti itu. Karena kostum itu yang paling mewakili. Ya.
mereka harus kuat juga untuk pakai kostum karena beratnya tuh bisa mencapai 10 kilo. Serius Mbak Sri? Iya benar. Kemarin sempat pakai yang Ampera ya. Mbak Sri pakai model Ampera? Ya dapat kesempatan pakai yang Ampera, memang lumayan ya pegelnya di punggung ini karena kita kan itu bentuknya karena memang tradisional kostum itu lebih ke cosplay ya, tapi yang lebih ke etniknya, lebih ke betul. budayanya ya, karena kita membawa ikon dari provinsi. Karena itu Ampera, jadi kan kita harus bawa Ampera beneran. Jadi seperti ya ada Di pundak. di Oh, di pundak, pundak. ya di pundak sama di kepala ya ada. Iya. Itu bahan yang digunakan bahan apa itu? Dari besi dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Allah. Pulang-pulang ke Palembang sterek. Iya, jadi memang benar harus kuat. Jadi jangan kira hal-hal seperti itu enak ya Mbak Sri ya. Iya. Tapi bukan tidak enak karena Tapi ya, efeknya dan juga benar. pengalamannya itu. Jadi segala Luar biasa. sesuatu itu memang harus ada jeripayahnya ya Bang Iya. Ade ya. Nah kalau Mbak Sri tahun kemarin mewakili menggunakan kostum Ampera tadi ya. ya. Kalau nanti kira-kira ada gambaran Bang Ade, Eh, apa yang mau diangkat nih? nah itu yang masih kita konsepkan karena kemungkinan ada sekitar 6 sampai 7 kostum lagi yang akan tampil di tahun ini. Nah, makanya kita akan mengkonsep lagi yang apa sih yang belum ada dari kita gitu kan. Tidak hanya Palembang, mungkin dari Oku Selatan, Oku Selatan, Ya, betul. Pagar Alam, Pagar gitu. Alam, Benar. itu yang akan betul. kita angkat lagi gitu kan. Biar orang tahu Sumsel ini banyak, bukan cuma Palembang seperti itu. Kemarin air terjun Berdegung Iya. pernah juga. Oh air terjun. Iya, Iya, jadi dipakai. memang harus ada yang dibawa, ada yang dibawa di belakang. Jadi air terjun Berdegung itu meraih best tradisional kostum putra kebudayaan Nusantara. Iya. Jadi dari seluruh provinsi kita yang terbaik. Itu pun juga bisa menjadi eye catching ya, menjadi penilaian juga Iya. ya. Iya, karena memang kita di sini bukan hanya bermain mindset aja, tapi memang ada di Skillnya, ya, skill basicnya, juga, ada di performance-nya. kostumnya juga yang dipakai kan, karena kita membawa nama baik dari provinsi Nah kan. ini enak kalau Mbak Sri paham. Kalau ini jadi tinggal arahan gitu. Jadi istilahnya Mbak Sri juga nggak rewel dulu ya. Iya, benar. Ini paling mandiri. Nah makanya kelihatan tuh. Karena udah tahu mesti ngapain gitu kan. Pasti yang dicari model kayak gitu harusnya gitu ya. Jadi istilahnya bukan apa namanya, bukan hanya sekedar dada-dada ataupun apa, nggak kayak gitu ya. Iya. Ya, tapi memang harus mental juga. Mental juga betul. Jadi memang apa namanya, kalau orang tuh dididik militer secara anggun, Iya, anggunly. Angli. Boleh. Oke, jadi masih banyak juga ide-ide untuk tim desainernya sendiri, seberapa banyak atau juga Bang Adi sendirian tuh. Luar biasa Bang Adi ini ya, multi talent betul si ayah. Iya, si ayah. Sebenarnya kalau untuk desain ada teman yang desain, teman namanya Kak Luffy kan, dia yang desain. Karena kalau saya nggak desain. Jadi saya mainnya di imajinasi Bang. Jadi saya mejem seperti ini, nah, baru saya tumpahkan ke langsung saya kerjakan. Sketch ya. Iya, jadi nggak saya gambar. Jadi saya langsung pegang Carter, pegang gunting, Langsung. saya mejem, gini, Iya. langsung. Memang Gitu. luar biasa nugerahnya ya. Kalau kita kan bingung, kita coret-coret dulu kan. Sketch dulu, Kalau justru dia kita langsung takut. set jadi. Gitu Iya, kan. karena kalau saya pakai skate pasti nggak sesuai sama skate. Oh agak lebih sulit kalau menumpahkan untuk yang kedua kali Iya, ya. karena- Jadi langsung Oh, ya, ini ya. gini, jadi Oh gini. kanvasnya langsung dari bahan itu Mbak Sri. Iya. Iya, memang beliau ini kalau saya lihat sih memang kreatif orangnya, memang sosok orang-orang yang kreatif, bukan yang kayak kita, aduh males deh, mager ya, Nanti aja, mager, nanti aja ya. Ngapain Tapi repot, memang beli beliau ini aja. memang tekun, kalau memang misalnya dia memikirkan sesuatu tuh set langsung dapat. Gitu, dia tipe orang yang seperti itu. Mungkin ya karena introvert tadi ya, Bang ya. Sebetulnya banyak yang dipendem Iya, gitu ya, tapi banyak dalam hal-hal yang positif ya, bisa Iya. terlampiaskan juga. Nah ini Mbak Sri sendiri untuk kedepannya gambaran sebagai putri Nusantara, terutama yang budaya ya. Ya. Ini pasti ada gambaran-gambaran untuk kedepannya. Selain sekarang juga membantu Bang Ade untuk mewujudkan yang lebih bagus lagi nanti kedepannya kontestan kita. Itu apa itu Mbak Sri? Kalau untuk kedepannya, yang pasti saya Kedepannya dalam jangka pendek ya Mbak Sri? iya, kedepannya yang pasti mencari memang bibit bebet bobot yang terbaik, lebih selektif lagi untuk mencari perwakilan nanti untuk berbagai provinsi untuk dikompetisikan. Kalau untuk saya sendiri tentunya saya nggak mungkin langsung
selesai dari PPN 23 saya Menghilang. menghilang, Ini langsung. tidak. Saya pasti tetap akan membimbing generasi selanjutnya. Tidak mungkin orang sebanyak itu dibimbing oleh Bang Ade sendiri, nggak mungkin. Karena Betul. memang ada tangan-tangannya, tim juga yang pasti akan membantu gitu kan. Dan Termasuk orang-orang juga seperti saya. Mbak Sri ini juga yang Iya, itu sangat-sangat yang membantu pasti. ya. Bang Pasti Ade kita ya. arahkan kan. Kalau memang dia lebih ke budaya, pasti kita akan ajarkan ke maestro, ke budayawan Palembang seperti itu. Kita arahkan yang memang sesuai dengan keinginan dia di budaya. Jadi harus dia mendalami mulai dari budaya Palembang, banyak kan bahasa, makanan, Betul. tarian dan sebagainya. Kalaupun dia ke wisata berarti kita harus membimbing dia untuk ke wisata yang ada di Sumatera Selatan. Misalnya dia akan membawa air terjun berdegung seperti itu kan, ataupun memang misalnya Gunung Dempo, ataupun misalnya tempat wisata-wisata yang memang lagi viral ya. Nah di situ dia harus mampu menjelaskan dan juga menjadi panutan gitu kan. Jangan sekedar dia mampu menjelaskan, oh air terjun berdegung di sini, tapi dia lebih ke menceritakan, kemudian mengalami, mendatangi semuanya Oke, gitu kan. oke. Jadi memang Terus harus bagaimana mengajak untuk mengajak melestarikan, bukan juga. hanya sekedar ngajak-ngajak terus ngancurin tempat enggak. Iya benar. Oh, Dia harus tahu juga di situ ada Betul. namanya 7 Sabta Pesona ya Bang ya. Ya, Sabta Pesona. Iya, Wah, sudah Sabta lama. Pesona itu Betul. dia harus tahu, dan sekarang mungkin udah nambah ya katanya. Enggak lagi 7, ada 10. Tapi enggak apa-apa, yang kita tahu kan 7 sekarang, 7 betul. Sabta Pesona. Tapi kenapa tidak? Itu pun mungkin masih banyak yang hidden games ya, Mbak. Nah, ya, betul benar. ya. Mulai dari pariwisatanya pasti dia menggunakan UMKM sebagai ini betul. jualan-jualan kayak merchandise gitu kan. Betul. Nah, itu kan sebagai ini juga sebagai nilai ekonomi untuk Indonesia, benar kan? Betul. Perekonomiannya itu Setuju juga sekali, harus setuju. dipelajarin dan juga harus tahu gitu kan, yang apa-apa yang menjadi trending di negara kita, khususnya Betul. Indonesia, khususnya provinsi Sumatera Sumatera Selatan. Ini membawa wajah Sumatera Selatan Iya. seutuhnya, ya. Iya. Baik dari tingkah laku, budayanya tadi seperti apa. Apalagi kalau wisata seperti disampaikan Mbak Sri tadi, bukan hanya wisata alam ya Bang. Ya. Kita Benar. juga Iya. banyak Ada wisata-wisata wisata lain. religi, ada wisata Religi, Heeh. betul. Baik juga dari istilahnya dari bahasa dan segala macam itu. Aduh, Banyak berat sekali. ya sebenarnya ya. Oke, ini kalau untuk kategori usia sendiri bakal ada nggak nih Bang? Nah, tahun ini kita ada 2 kategori, Bang. Ada kategori remaja dan dewasa. Yang remaja itu dari 13 sampai 17 tahun. Oh, masuk saya. Oh, boleh. Yang dewasa dari 18 sampai 28 tahun. Oke, dan juga istilahnya disesuaikan ya untuk tertulis dan juga interview wawancara juga dibedakan ya. Iya. Mm-mm. Itu Sebenarnya kalau ke nasional itu ada kategori anak-anak juga. oh Dari nasional. kategori 5 tahun sampai 7 tahun, 8 tahun itu anak-anak ada. Kita nggak ikut? Ada. Tahun 2023 kita kirim satu anak yang cilik dari Pali. Dia menjadi wakil 1 duta wisata nasional cilik. Kalau yang 2022 ada 2 orang, ada Eiko dan ada Fania juga dapat prestasi juga. Itu diikutkan untuk kategori apa di pusat, di nasional? Cilik. Wisata Iya, juga ya, dia wisata. lebih ke Wisata. pariwisata. Pariwisata juga ya. Dan akhirnya, Pulang bawa prestasi. alhamdulillah Iya. itu ya. Yang jelas. Tapi kalau untuk di provinsi kita memang sengaja tidak mencari anak-anak karena prosesnya kan panjang, ada karantina seminggu. Nanti takutnya mood anak-anak kan nggak stabil. Jadi Iya, benar. daripada kita pusing dia pusing kan, lebih baik kita cari yang siap aja ke nasional, kita bimbing, langsung berangkat. Tapi tidak menutup kemungkinan ya itu ya. Iya. Karena mungkin harus melibatkan orang tuanya. Benar. dan segala Benar. macam, ya. Ini yang banyak. Oke Bang, jadi dari hal-hal tersebut kira-kira nanti berapa tim tuh yang mau berangkat ke nasional tuh? Kalau finalisnya kita masih belum tahu, karena sampai saat ini pun masih ada tambahan-tambahan lisensi yang minta kita ke nasional. Tapi kalau untuk tim sendiri, selama ini paling saya sendirian yang berangkat dampingin mereka. Nah, kebetulan tahun ini sudah ada Yuni, ada lain-lain. Siapa tahu mereka juga bisa ikut andil untuk menemani kami ke nasional nanti. Harapannya gitu ya. Iya, Mbak Sri. karena 2021, 2022, 2023 kami ini timnya cowok semua, Bang. Oh, Nah, jadi Mbak Sri tahun ini yang pertama ya. Tahun ini alhamdulillah winner kami yang iya. putri ini memang benar aktif dari awal sampai habis ini aktif, dan kami harap
Yuni pun bisa dampingin kami sampai seterusnya nanti. Oke, iya. Itu. Jadi memang sekarang ada wajah baru juga yang ikut. Iya. Ah, ah. Itu juga termasuk tim make up ya. Oh, boleh. Nah, ini saya mau pengen Tata tanya. rias ya. Tata rias Tata itu. rias. Oke, siap. Itu Mbak Basri itu make upnya sendiri atau gimana tuh? Alhamdulillah sendiri. Oh iya luar biasa. Tetep loh, ini memang apa namanya insting Bang Ade juga memang bermain gitu ya. Ini bermain tis juga ya Bang ya. Iya. Jadi nggak apa namanya berdasarkan istilahnya ada mata kedua gitu ya. Iya. Itu dan akhirnya terasa di ajang ini gitu. Benar Bang. Oke. Bang Ade, Mbak Yuni, kita juga hampir di penghujung kebersamaan ini, nggak berasa ini. Ini mungkin ada yang, saya ingin tanya tuh harapan-harapan, saya yakinlah pasti ada keinginan-keinginan baik dari pihak-pihak terkait dari Bang Ade untuk melancarkan juga untuk mensupport kita biar lebih maju lagi. Saya yakin pasti ada. Apa tuh? Oke. Harapan kami sih ke depannya sebagai pertama nih untuk anak-anak muda dulu deh Bang. Aha. Agar mereka tuh lebih mencintai wisata, budaya, pendidikan itu Mhm. agar mereka tuh lebih bisa melakukan hal-hal positif untuk masa depan mereka. Hindarilah hal-hal yang negatif seperti tawuran segala macam. Apalagi di Palembang ini kan banyak sekali kejadian geng motor lah segala macam. Nah, kami harap mereka itu lebih bisa melakukan hal positif dan untuk orang-orang tua agar lebih mensupport anak-anak mereka di hal-hal yang positif. Nah, dan untuk pemerintah dan untuk BUMN dan swasta agar kiranya bisa membantu kelancaran acara kita, membantu proses pemilihan kita ini karena tujuan kami hanya ingin membawa nama baik Sumatera Selatan ke tingkat nasional. Oke. Gitu, Bang. Prosedurnya sejauh ini lancar-lancar aja ya Bang ya? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Oke. Istilahnya tidak ada kendala lah, tinggal memuluskan dan juga mengembangkan sekarang ya. Iya, benar. Oke, dari kalau Mbak Sri sendiri itu apa tuh? Oke, mungkin kalau harapan lebih ke ajakan ya. Iya, Ajakan gimana tuh? ajakan. Ajak saya dong gitu. Iya, boleh. Tentunya yang pastinya untuk putra-putri daerah Sumatera Selatan, Mhm, untuk pendengar setia Pro 1 92,4 FM, mhm, kanal informasi dan inspirasi, mhm, menjadi tagline yang luar biasa. mhm. Yang pastinya kami dari Ikatan Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan mengajak seluruh putra-putri daerah Sumatera Selatan untuk mengikuti pemilihan Putra-Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024. Mhm. Jadilah kebanggaan Sumatera Selatan, tentunya kita di sini menjadi wadah untuk menjadikan kalian lebih baik lagi, berprestasi dan juga membanggakan khususnya di Sumatera Selatan. Oke, Oke. jadi memang itu harapannya. Ya, Mungkin ada closing statement dari Bang Ade, Mbak Sri sebagai penutup. Kalau tadi kan harapan sudah Ya, pas lah itu untuk anak-anak muda sekarang ya. Kalau closing statementnya apa nih kurang lebih? Closingnya sebagai tagline dari Putra Putri Nusantara, tetap jadilah kebanggaan Sumatera Selatan. Hanya itu saja ya. Tidak muluk-muluk sebenarnya, tapi berat itu. oke. Berat permintaan Bang Ade itu. Berat. Betul. Mbak kalau Mbak Yuni Basri gimana? Kalau dari saya sih tentunya kami berharap untuk yang sudah daftar silahkan Anda kembangkan diri Anda, cari tahu tentang PPN itu apa. Jangan kita mentah-mentah aja ikut. Pastinya kita harus mencari tahu yang kita ikutin ini ajang apa, seperti betul. itu. Mungkin sebagai tips ya untuk yang mendengar alhamdulillah berarti mendapat tips ini. Yang pasti kita punya Instagram, kita punya sosmed, kita punya website. Nah, kalian bisa mencari informasi dari kanal medsos tentunya Kemana? di Instagram @officialppn. Benar? Sumsel. Ya, Sumsel. Anda bisa cari tahu tentunya kegiatan-kegiatan kami seperti apa saja kegiatan-kegiatan pemilihan PPN tahun lalu. Tentunya itu menjadi tolak ukur kan untuk di tahun ini. Tinggal hanya untuk mempolesnya saja lebih baik gitu kan. Mungkin karena mungkin tahun lalu seperti ini, tahun ini harus lebih bagus gitu kan. Itu kan menjadi strategi juga ya untuk kompetisi untuk adik-adik yang mungkin sudah daftar dan memang benar-benar ingin menjadi bagian dari PPN. Dan juga untuk selanjutnya pasti akan ada tes kan yang dilalui. Jadi mungkin dari tes tertulis saja mungkin sudah jelas kan berarti
mereka akan dihadapkan dengan soal-soal kan, silakan pelajarin saja tentang budaya dan pariwisata khususnya di Sumatera Selatan. Sudah dapat kunci gitu. Jadi memang kami memang mencari yang benar-benar mau komitmen, bertanggung jawab, bukan sekedar hanya good looking tapi juga harus good brain dan juga good attitude seperti itu. Bang Ade, naik jabatan. Oh, astagfirullah. Keren tuh. Boleh. Terakhir ya, boleh mungkin dari kami Ikatan Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Oh aduh, bagi ya yang bisa saya merayakan. hampir lupa. Iya, bagi yang merayakan. Terima kasih juga Oke. untuk Pro 1 92,4 FM yang sudah mengundang kami sebagai wadah juga untuk kami mempromosikan di PPN di tahun 2024. Dan terima kasih juga untuk Bang Haris. Bang Oke. Haris, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Yuni juga, diharapkan sukses juga selalu ya ini saya yakin karena vibe Mbak Yuni ini luar biasa sekali loh. Itu vibe-nya, atmosfernya tuh enak-enak banget, positif. Jadi siapa tahu dengan kolaborasi antara beberapa rekan-rekan ditambah lagi ada Mbak Yuni ya, Mbak Sri Wahyuni lengkapnya, ini bisa lebih maju lagi. Amin. Kita harapkan Amin. demikian ya. Baik, terima kasih banyak Bang Terima Ade kasih ya, Bang. juga Mbak Sri sudah hadir di Studio Pro 1. Libur-libur sudah mampir sekarang ya. Ini mewaktukan luar biasa sekali loh. Oke, dan pendengar, tadi ada bincang-bincang kita untuk Mosaik Indonesia dan Mbak Sri Wahyuni dan juga Bang Ade Wahyudi yang tergabung dalam Putra Putri Nusantara Sumatera Selatan, di mana akan ada ajang lagi pemilihan yang akan diselenggarakan, finalnya itu bulan April. Iya. Jadi nanti tepatnya 24 April akan ada unjuk performan kemampuan yang penuh nanti untuk para pendaftar finalis ya. Nanti untuk bulan ini 25 Februari ada tes tertulis dan wawancara. Jadi sebelum tanggal tersebut silahkan. Masih ragu, lihat saja tadi udah disampaikan sama Mbak Sri di medsos ya, media sosial tadi ke Instagram. official PPN PPN Sumsel. Jadi bisa lihat di sana. Jadi kalau memang sudah yakin, memang sudah jalannya dan memang pas dengan kalian, silahkan ada daftar gitu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Ade, Mbak Yuni ya. Ya, Oke, kita jumpa lagi lain kesempatan. Saya Terima tunggu kasih ya, kabar-kabar lainnya. Oke. Dan juga pendengar, kita cukupkan Mosaik Indonesia untuk sore hari ini, edisi Sabtu 10 Februari 2024. Sama seperti Mbak Yuni bilang tadi, saya juga mengucapkan selamat Imlek, selamat tahun baru ya. Untuk yang merayakan, semoga semakin sukses untuk kita semua. Dan masih bersama saya Haris Ansor akan tetap setia menemani Anda pendengar hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Palembang sore ini, Pro 1 RRI Palembang tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ragam profesi yang penuh warna, sektor pertanian, pendidikan, UMKM, hiburan, dan banyak lagi terangkum dalam Mosaik Indonesia. Mereka akan hadir dalam bincang-bincang ringan, memberikan nilai-nilai positif yang menginspirasi. Mosaik Indonesia hadir setiap hari Jumat dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, serta Mosaik Indonesia berjaringan setiap hari Kamis pada jam yang sama. Mosaik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi